Baik, saya akan mengulang. Demi apa Anda menjadi guru di Fransiskus? Demi siapa? Ayo jawab saya. Sekarang jawab. Ayo, siapa yang mau berbagi pengalaman? Baik, terima kasih Pak. Saya ya. Aldo. Ya. Pak Aldo? Ya, terima kasih Pak. Ya. Pertama, tentu kami berterima kasih untuk Pak Kartono terkait dengan materi yang diberikan. Lalu dari sajian tema topik yang diberikan juga cukup menarik. Menjadi guru untuk murid ini cukup baik untuk kami yang guru muda ini refleksikan. Lalu kalau lihat dari situasi sekarang Pak, bahwa profesi itu bisa menjadi loncatan atau lompatan, ataukah pilihan kedua dari yang sebenarnya gitu. Maka totalitas guru dalam mendidik juga itu kadang juga dipertanyakan gitu. Lalu yang kedua, erat kaitannya juga dengan kesejahteraan guru gitu. Kadang totalitas guru juga itu juga dipengaruhi oleh totalitas oleh gaji tadi misalkan, atau dalam hal kesejahteraannya gitu. Mungkin kami bisa masukan dari Pak Kartono sebagai guru yang lebih mungkin bisa memberikan strategi atau pengalaman bagi kami guru yang masih muda ini agar totalitas pengabdian kami untuk mendidik anak juga baik adanya gitu. Baik, terima kasih Pak Aldo. Suster Bapak Ibu, ya. Saya mau menunjukkan kepada Anda, saya masuk menjadi guru itu tahun 91. Ada 3 hal 91 saat itu saya masih menjadi mahasiswa, saya masih dalam tahap skripsi. Nah, ada 3 ketidakmapanan itu ada 3 hal. Guru itu tidak mapan secara finansial, tidak mapan secara status sosial, tidak mapan secara intelektual, status intelektual. Enggak diperhitungkan, siapa yang memperhitungkan guru? Enggak ada. Nah, ketika saya memilih menjadi guru, saya tahu persis bahwa gajinya ada berapa. Gajinya berapa. Maka ketika saya mengatakan itu menjadi pilihan, saya memilih, itu berarti itu otoritas pada pribadi saya tahu standar gaji di yayasan saya berapa. Maka ketika saya menandatangani kontrak bahwa ya, saya mengajar di sekolah ini, saya mengatakan tanggung jawab segala kekurangan ada pada saya. Artinya apa? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pengalaman pribadi saya, Pak Aldo ya, pengalaman pribadi saya. Bagaimana saya mengolah pribadi saya ketika gaji tidak ideal, kalau orang mengatakan juga tidak bertumbuk sama sekali, tetapi oke, ketika saya meletakkan totalitas dan loyalitas saya di atas kertas bermaterai kepada yayasan saya mengatakan saya akan kerja dengan serius, saya tidak akan persoalkan lagi. Artinya, totalitas saya tidak berkait dengan gaji saya, karena sudah saya ketahui sejak awal. Sejak awal gaji saya berapa, bla 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 bla. Oke, saya tanda tangan dan disitulah saya meletakkan loyalitas saya. Artinya apa? Ketika ada kekurangan dan sebagainya, saya harus berjuang keras bagaimana mencari, harus menemukan supaya itu lebih. Karena kalau saya menuntut pada yayasan, ini harus ditambah. Lah, saya bisa meminta menambah, tetapi lalu yayasan yang non-profit dan income-nya itu tunggal dari murid, kita nggak bisa menuntut gaji berlebih juga. Jadi ini pengalaman pribadi saya sebagai guru muda saat itu, dan saya memilih ketika situasi guru itu tidak ideal secara finansial, status sosial, intelektual, saya letakkan loyalitas di situ. Gaji, saya tidak menyebut tidak cukup, tetapi oke, gaji honorer, guru honorer. Lalu saya masuk menjadi capek. Ini orang bisa mengatakan, waduh, terlalu kecil. Tetapi ketika saya mengatakan, ya, lalu saya akan mengerjakan itu, mengerjakan yang lain. Jadi soal motivasi, soal loyalitas, itu terus-menerus butuh dimurnikan, Pak Aldo. Ini yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Maka saya memurnikan terus motivasi saya. Dengan kata lain, selama 1 tahun sesudah saya menandatangani, selama 1 tahun ke depan, saya serius, saya tidak lagi mengaduk-aduk,
kok kamu nggak kerja serius? Ah, gajinya kurang. Lah, kita sudah tanda tangan di awal, saya sudah tanda tangan, ya saya serius bekerja gitu. Maka secara sederhana, maaf saya lalu sebagai laki-laki, ini bukan soal gender, laki-laki konsekuennya adalah yang dihargai adalah pelaksanaan kata-katanya. Ketika saya mengatakan, ya saya tanda tangan, saya harus serius. Bahwa nanti di ujung waktu saya berhenti sejenak, lalu saya menimbang lagi, bicara dengan ketua yayasan, saya bicara dengan kepala sekolah. Oke, saya terus. Oke, saya terus. Dengan kata lain, motivasi itu harus dimurnikan terus-menerus, maka tidak pernah selesai. Apapun dulu alasan kita menjadi guru, sah-sah saja. Mungkin juga karena terpaksa. Oke lah, sekarang misalnya ber-30 kita di Fransiskus. Siapa yang pertama-tama pengen jadi guru? Atau karena terpaksa jadi guru? Suster kepala sekolah paling terpaksa, karena memang ditugasi jadi kepala sekolah. Tidak cita-cita jadi kepala sekolah. Maka bagi saya sederhana. Apapun motivasi kita, apapun pilihan kita, tidak ada pilihan yang salah. Yang salah adalah cara kita menjalani pilihan itu. Artinya apa? Apakah sepanjang tahun tadi saya menjalani dengan serius? Ya, saya akan dinilai sebagai orang yang tidak serius kerja. Ataukah saya memang orang yang memang bertekun? Meskipun saya toh punya impian untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Jadi, Pak Aldo, terima kasih Anda membuka kembali ingatan saya bagaimana saya mesti mengasah menjadi seorang guru yang ya loyal. Saya letakkan loyalitas saya. Apakah saya bercita-cita jadi guru? Tidak. Saya akan menjadi jurnalis. Saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa. Tetapi ketika saya PPL praktik mengajar di The Brito, saya bertemu dengan murid-murid, saya menemukan ini dunia yang hidup, ini menarik. Dan itu yang membalikkan apa impian yang lain tadi. Dan saya menemukan dunia pendidikan itu dunia menarik, dan itu terus-menerus harus diasah. Siapa yang membantu mengasah? Tidak hanya guru muda tidak cukup. Maka suster dan juga yayasan dengan kepala sekolah pasti akan mencarikan waktu-waktu, peluang-peluang, kesempatan untuk mengasah, memurnikan motivasi. Barangkali pagi ini juga menjadi kesempatan kita bersama untuk iya ya, berhenti sejenak, memurnikan motivasi kita. Itu yang sebenarnya kita butuhkan. Apakah sharing saya juga cukup membantu, Pak Aldo? Gini Pak, kalau kita melihat sejarahnya ataukah hal-hal yang terdahulu, bahwa profesi guru itu menjadi profesi yang sangat mulia. Nah, kalau misalkan kembali ke zaman dulu Pak ya, bahwa guru itu memang digugu dan ditiru gitu. Lalu kita mencoba tarik ke zaman sekarang Pak, kita harus realistis. Bahwa kalau dulu antara misalkan tadi kesejahteraannya dengan pengabdian ya mungkin seimbang. Sekarang coba kita tarik ke zaman sekarang dengan realistis gitu kan Pak. Kalau tadi Bapak tadi menyampaikan bahwa kita juga harus misalkan untuk cari sampingan, berbenturan juga tadi dengan yang tadi juga totalitas tadi gitu, atau loyalitasnya. Ya, apakah memang bahwa penting juga untuk misalkan kami guru-guru muda ini untuk harus mencari sampingan gitu, agar kesejahteraannya tadi bisa terpenuhi gitu. Ini kan harus juga dilihat Pak gitu kan? Ya, mungkin gitu Pak. Iya, Pak Aldo betul. Memang kita hadir di guru zaman sekarang. Di zaman sekarang tentu akan tidak bisa kita mengimpikan seperti guru zaman lampau dihormati membabi buta, guru bisa di kelas dan orang sangat taat dan sangat hormat. Sekarang setara, seluruh relasi itu egaliter dengan murid, dengan orang tua, itu kita sama. Bisa bahkan di depan hukum juga sama, maka banyak kasus kan, guru juga dibawa ke ranah hukum ya karena memang posisi egaliter. Nah, kalau lalu dikaitkan dengan urusan finansial, saya tidak mengingkari Pak Aldo, tidak mengingkari bahwa
situasi makro di Indonesia belum ideal. Dari soal urusan finansial untuk para guru. Tetapi juga tidak boleh kita menutup mata bahwa upaya yang sudah dilakukan itu pun mengandaikan ada peran dari semua pihak. Semua pihak. Maka totalitas dan mencari tambahan itu tidak berkait. Bagi saya tetap bisa total. Maka lihat waktu Anda berapa. Waktu yang Anda berikan untuk sekolah itu berapa? Jam berapa sampai berapa? Pakai dengan total sungguh. Lalu hal yang lain gunakan untuk kreativitas Anda. Saya belajar menyelesaikan tugas sekolah saya, tidak saya bawa pulang ke rumah Pak Aldo. Maka koreksi segala macam jangan pernah dibawa pulang. Baik kalau kita memang apakah ada yang berkoreksian ke rumah? Nah, kalau jam-jam di sekolah ya gunakan untuk kerjaan sekolah. Nah, acap kali jam 7 sampai jam berapa Anda jam kerja? Pakailah itu semua. Pakailah itu semua total untuk mengerjakan itu. Bahkan sela-sela 1 jam, setengah jam pun manfaatkan untuk hal yang itu. Nah, sementara waktu yang lebihnya selalu saya mengatakan itu hak Anda. Saya menghayati ini, maka saya memahami betul sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah swasta, bagaimanapun juga tetap butuh hidup. Karena kita butuh dihidupi, maka kita juga harus menghidupi sekolah ini. Maka secara konsekuen juga para guru punya waktu cukup untuk di rumah, punya waktu cukup untuk lebihnya. Sebagai contoh, saya mulai 2007, saya mulai mengajar di Sanata Dharma. Artinya apa? Sesudah jam 3, pukul 15, pukul 14, sesudah saya selesai bekerja, saya akan berlari ke kampus lain. Atau kalau pas tidak sedang mengajar, saya akan menulis, dan itu waktu saya. Artinya ada waktu-waktu, bahkan yang konkret langsung juga cash and carry, itu bahwa cash and carry adalah, misalnya saya menjadi editor, Anda punya keahlian-keahlian sendiri, dan seluruh profesi kita dengan sambilan kita, tidak ada yang bisa direndahkan, maka jangan pernah takut dengan cap-cap di luar, wah ini sambilannya ini lah. Kalau memang itu real untuk urusan finansial, kenapa tidak? Tetapi yang tidak boleh dilupakan, pada jam kerja porsi kita untuk mengajar di sekolah, ya itulah. Maka saya suka dengan salah satu ayat dalam kitab suci, berikan kepada kaisar yang menjadi kaisar. Berikan pada murid-murid kita waktu kita, berikan pada sekolah yang menjadi hak sekolah yang sudah kita ambil dan kita berikan. Tetapi waktu yang lain ambil itu. Nah, acap kali saking semangatnya kita kadang mencampur aduk seluruh waktu kita untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Bukannya buruk, enggak, tetapi lalu ketika ada hal-hal yang kurang dalam hal finansial, dalam hal dengan relasi dengan sesama, ya kita harus menata ulang waktu kita. Ini kepada siapapun saya sampaikan, kepada guru-guru muda, guru senior, ketika banyak waktu habis, padahal lalu hasilnya juga bisa dicapai dengan waktu yang lebih pendek, mengapa tidak? Tetapi juga tidak boleh mencuri-curi. Tidak fair, saya tidak pernah membuat artikel di sekolah ketika saya mengajar jam kerja, enggak. Di luar itu, Pak. Saya tidak boleh melakukan itu juga. Artinya, waktu yang memang untuk sekolah, saya akan fair, saya akan konsekuen, saya berikan, tetapi waktu yang lain, itu adalah hak saya. Saya pikir ini paham. Suster dan juga pimpinan sekolah paham situasi kita, asal kita juga objektif dan fair ketika kita manfaatkan waktu. Nah, yang sering terjadi kan pada jam seharusnya kita kerja, kita manfaatkan untuk yang lain. Saya pikir kita belajar tidak fair juga di situ. Moga-moga semakin bingung Pak Aldo. Saya kira ini wejangan yang cukup baik dari Pak Kartono untuk kami guru-guru muda, sehingga totalitas dalam mengabdikan diri untuk mendidik siswa, mendidik anak-anak juga akan kami kembangkan, akan kami tingkatkan demi kemajuan sekolah dan juga bangsa tercinta. Begitu, Pak. Pak Aldo, terima kasih. Memang kepada teman-teman yang, saya tidak menyebut junior, teman-teman yang datang belakangan untuk masuk di dalam satu lembaga pendidikan, ini tanggung jawab kita. Kita tidak cukup hanya mewarisi, warisan itu bisa hilang, tetapi kita membangun betul lembaga ini. Dalam bahasa agraris selalu saya katakan, sekolah ini sawah kita. Pada teman-teman ini, sekolah ini sawah kita.
Kalau ini tandus, kalau ini tidak menghasilkan banyak, ya kita yang akan kelaparan dalam tanda kutip. Maka semakin sekolah ini subur, semakin banyak peminat, dan kita juga bisa menambahkan semakin itu. Ya, kita harus dalam tanda kutip seperti saya rendah hati ketika rendah hati itu sungguh-sungguh rendah hati. Saya datang di sekolah saya, itu sudah ada yang mendahului membangun itu sampai pada tahap seperti sekarang ini. The Brito didirikan tahun 48, saya datang di tahun 91. Artinya ada orang-orang yang lebih dulu hadir membangun itu, dan itu memberikan kalau tikar itu sedang menggelarkan dan kita tinggal duduk lalu menjaga itu supaya tikar itu tetap berlangsung terus bisa dipakai seterusnya. Jadi kesadaran dalam hal kerja juga adalah ada orang yang bekerja lebih dulu daripada kita sebelum kita hadir. Nah, inilah satu hal yang menarik, maka para biarawan-biarawati, para suster, para Romo Bruder, mereka menyelenggarakan sekolah itu dalam waktu panjang. Kita hadir di sana ketika sekolah sudah berdiri sampai pada titik tertentu. Maka apa sikap saya? Saya menyebut apa sikap saya ketika saya mengikuti Romo-Romo Yesuit. Saya harus tetap menjaga sekolah ini supaya, sehingga saya terlibat. Seperti dalam situasi sekarang tidak mudah untuk mendapatkan siswa, tidak mudah juga menarik SPP tinggi, karena memang engkel itu tunggal, pemasukan tunggal, nggak mungkin berjualan, bukan badan usaha, non-profit. Maka ya kita harus menahan diri. Waduh, jangan-jangan tidak ada kenaikan gaji nih. Orang tidak berani menyebut itu. Kita hidup seperti ini sudah cukup. Nah, kadang dengan cara seperti itu membuat kita lalu saling paham bahwa sekolah kita butuh kita hidupi, dan itu hanya mengandaikan kalau kita memang mau meletakkan loyalitas di sana. Dan saya sudah melakukannya, Pak Aldo. Terima kasih. Baik, Pak Wawan, silakan tampilkan yang sesi kedua. Oke. Dipenuhkan, Pak Wawan. Yes. Baik, Bapak Ibu, kalau di bagian pertama tadi saya mengajak Anda untuk membuka diri, membuka kembali tentang spirit kita. Sebenarnya kita bekerja itu untuk siapa? Untuk murid. Untuk murid. Bukan, maka dalam buku saya yang menjadi guru untuk murid itu, saya tuliskan di sana, saya menjadi guru untuk murid, bukan pertama-tama untuk yayasan, bukan pertama-tama untuk pimpinan, tetapi untuk murid. Artinya apa? Kalau pelayanan saya kepada murid itu baik, berarti relasi saya dengan pimpinan juga baik. Relasi dengan yayasan pasti juga baik. Tetapi kalau relasi di kelas itu kacau, dengan murid kacau, pasti dengan pimpinan, dengan yayasan, dengan seluruh komponen di lembaga, seluruh korps di lembaga kita, bisa jadi juga tidak baik. Maka indikatornya sederhana. Kalau relasi kita dan kita berterima pada murid, saya meyakini Anda pasti juga punya relasi dengan baik. Artinya, itu akan dengan sendirinya. Tetapi kalau hadir di sekolah pertama-tama untuk pimpinan, bisa jadi nanti di kelas akan terjadi berbeda situasinya. Ya, asal Bapak senang, asal pimpinan senang. Tidak, kita menjadi pribadi yang orisinal. Orisinal, ya seperti ini, dan saya mengabdi untuk murid, dan murid itu siapa? Murid itu adalah titipan para orang tua yang mempercayakan kepada sekolah lewat yayasan, dan karenanya lalu relasinya adalah para orang tua memberikan dananya, dan dana lewat yayasan akan diberikan pada kita untuk penggajian kita. Nah, tidak cukup hanya dengan itu, yang namanya soft skill tadi harus ditambahkan dengan beberapa hal berkait dengan inspirasi mendidik. Nah, teman-teman, saya akan bawakan kepada Anda satu buku judulnya Belajar dari Monyet. Saya yakin teman-teman belum baca semua nih. Moga-moga sudah ada ya, sudah dibaca. Inspirasi mendidik, Belajar dari Monyet, karya ini Dr. Rung Kaldang, ini dari Thailand. Slide kedua, Pak. Tentang sekolah monyet. Jadi ada seorang guru namanya Guru Somporn, jadi dekat ya bahasa, karena guru dengan kru itu dekat dengan bahasa kita. Di Thailand itu kru. Guru Somporn ini pendidik di sekolah itu.
Di sana ada monkey training, sorry itu salah siji, salah kurang I, Training College for Agriculture. Itu sejak 57 di Thailand Selatan yang dulu juga terkena tsunami Aceh itu. Di sana ada sekolah berasrama, muridnya monyet-monyet. Maka tidak ada perkumpulan orang tua, yang ada adalah pemilik monyet atau majikan monyet itu. Jadi tidak ada pertemuan-pertemuan orang tua. Dan sekolah berasrama ini kiranya menarik karena setiap hari para guru bertemu di setiap hari monyet-monyet ada tinggal di asrama bertemu dengan Pak Guru Sompor. Dan Pak Guru Sompor hanya menerima monyet yang usianya 2 tahun. Ini lalu menjadi inspirasi saya menemukan mengapa Anda, teman-teman di SD Fransiskus, menerima murid kelas 1 umur 6 atau 7 tahun. Betul kan? 6 atau 7 tahun. Alasannya apa? Nah, saya temukan dengan yang disampaikan oleh Pak Guru Sompor ini. Pak Guru Sompor mengatakan, mengapa saya menerima murid yang 2 tahun? Karena 0 sampai 2 tahun itu adalah kesempatan monyet dididik oleh induknya. Insting-insting dasar tentang menghadapi musuh, menghadapi bahaya, kalau lapar bagaimana, kalau dia kehujanan harus bagaimana. Insting dasar itu dididik oleh induknya. Pak Guru Sompor nggak bisa memberikan itu. Nah, inilah yang disebut dengan soft skill itu diberikan oleh induknya. Sedangkan Pak Guru Sompor umur 2 tahun, monyet, memberikan hard skill. Apa? Keterampilan. Memanjat kelapa, mengambil kelapa. Jadi ini yang menarik dari sekolahnya Pak Guru Sompor di sana. Murid tiap pagi dibangunkan, kalau malas belajar ya dipangku, lalu ditepuk-tepuk pantatnya, ayo kamu semangat belajar. Itu monyet, itu monyet. Dan Pak Guru Sompor melakukan itu setiap hari. Lalu sampai dengan mereka belajar memegang kelapa, lalu sampai memanjat kelapa. Nanti kalau sudah memanjat kelapa, memetik kelapa, jatuh dan kelapa itu ternyata belum matang, ya tidak tuntas, tidak memenuhi KKM, balik lagi dia harus menemukan kelapa yang sudah masak, yang sudah tua, tapi ketika memetik menjatuhi kepalanya sendiri, tidak tuntas KKM-nya. Terus sampai monyet bisa belajar memetik kelapa dan tidak benar sudah tua dan tidak menjatuhi kepalanya sendiri. Itulah yang disebut tuntas. Maka Pak Guru Sompor ini terus mengamati monyet. Dan bagi saya menarik karena Pak Guru Sompor mengatakan, saya tidak bisa memberikan bekal dasarnya kecuali keluarga, kecuali induk-induk monyet itu. Nah, saya ingin membandingkan apa yang terjadi dengan monyet dengan murid. Berikutnya, Pak. Membandingkan antara monyet dengan murid. Monyet itu hanya belajar mengikuti tugas-tugas berulang. Tidak diajar menggunakan otaknya loh, hanya terus yakin begitu. Nah, apakah anak-anak kita hanya diajari itu? Kalau anak-anak kita hanya diajari kegiatan menghafal tanpa berpikir, semuanya tanpa memecahkan masalah, tidak ada bedanya dengan guru Sompor tadi dan muridnya Pak Sompor nanti. Maka ada nilai lebihnya. Monyet diajar berulang-ulang. Padahal hakikatnya anak kita pada kelebihannya adalah pada otaknya. Berikut, Pak. Berikut. Yes. Membandingkan guru Sompor dengan guru. Dari bacaan itu saya menemukan Pak Guru Sompor ini mencari, saya tidak menyebut menemukan, mencari berbagai cara supaya muridnya itu semangat. Bangun pagi tepat waktu, kalau malas ya dicatangi ke kandangnya, lalu harus ditarik, ditepuk-tepuk, dielus-elus supaya mereka mau belajar dengan itu. Belajar dan mengikuti kegiatan hari-hari itu. Nah, Guru Sompor tidak memilih siapapun muridnya. Guru Sompor itu yang menerima yang umur 2 tahun, dia ajari semuanya. Nah, kita acap kali memilih siswa yang pintar, tidak cukup sabar membarui cara mendidik kita menghadapi siswa kita. Bapak Ibu, apakah Anda memilih murid-murid Anda atau murid-murid Anda datang dan Anda tinggal mengajarnya di kelas? Kiranya mereka yang mempercayakan pendidikan ke SD Fransiskus, itulah
yang kita pilih, yang kita terima, dan selalu saya mengatakan, murid-murid yang datang adalah jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Jiwa-jiwa yang harus kita kembangkan, itulah murid-murid yang datang ke sekolah kita. Maka kita tidak bisa lagi memilih siapapun murid kita. Ketika sudah datang dan itu kita terima, maka tanggung jawab kita untuk mengembangkan mereka. Saya masih ingat, ya, konkret pengalaman ketika ada beberapa teman dalam evaluasi awal tahun mengatakan, wah, anak-anak sekarang kok seperti ini, anak-anak sekarang seperti ini. Lalu, jangan-jangan saringan kita yang tidak baik. Lalu saya bertanya balik kepada teman-teman, saya mendengar 3 tahun ini selalu evaluasinya adalah murid yang seperti ini, evaluasi penerimaan seperti ini. Tetapi ada nggak evaluasi pada Anda sebagai guru? Saya katakan pada teman-teman saya. Saya saat itu dalam posisi sebagai bagian dari pimpinan mengatakan, ada nggak bahwa Anda juga berubah? Murid berubah, kurikulum berubah, cara penerimaan siswa baru berubah. Murid yang datang sini orang tuanya berganti-ganti juga. Tetapi keluhannya selalu sama. Jangan-jangan kita sebagai guru nggak pernah berubah, nggak pernah membarui diri. Maunya jadi, maunya siswa yang sesuai dengan konstruksi Anda. Enggak, kita harus terima itu semua. Artinya, jangan-jangan guru yang tidak berubah. Berikut Pak Awan. Nah, teman-teman, ada beberapa inspirasi mendidik dari Pak Guru Sompor tadi. Yang pertama, ketika Pak Guru Sompor mau menerima umur 2 tahun, dan kita juga menerima murid yang umurnya 6 tahun atau 7 tahun, itu sejatinya adalah pengakuan peran ibu pada awal pendidikan. Peran ibu pada pendidikan, pada awal-awal pendidikan. Maka kita kadang bisa di kelas itu membanding-bandingkan murid 1, 2, 3, ini keluarganya seperti apa ya, modelnya seperti apa ya. Seorang ibu yang sangat cerewet, begitu anak-anaknya jadi apa? Seorang bapak yang sangat menakutkan, kira-kira anaknya jadi apa? Itu di kelas akan tampak gitu. Tapi kita harus mengakui bahwa separuh waktu kita itu adalah membantu orang tua maksud saya, separuh waktu anak itu adalah yang bisa kita bantukan untuk mereka. Karena dari rumah sudah mereka bawa itu. Yang kedua, pengakuan Morgan tadi adalah mulai dengan kasih sayang. Ini yang boleh saya sampaikan kepada Anda. Mulai dengan kasih sayang. Kasih sayang macam apa sih? Berangkat ke sekolah dengan hati yang riang, hati yang ringan. Saya bertanya dulu pada teman-teman, tidak usah dijawab, tapi dalam hati. Apakah keluarga Anda bangga Anda menjadi guru? Apakah keluarga Anda bangga Anda menjadi guru? Karena ini berkait dengan setiap hari Anda berangkat kerja itu. Mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Mau mengajar. Mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Mau menghajar. Beda lagi. Mau kemana? Mau kerja. Beda lagi. Tetapi juga keluarga itu memberi support yang paling besar. Mulai dengan kasih sayang. Maka teman-teman baik yang muda, yang berkeluarga maupun yang belum, selalu temukan simpanan nilai lebih dalam diri Anda. Anda tidak bisa menyayangi murid-murid Anda kalau Anda defisit kasih sayang. Anda tidak bisa memperhatikan murid-murid Anda ketika Anda sendiri sebenarnya masih membutuhkan perhatian. Itu loh. Jadi perilaku-perilaku kita di sekolah sebagai guru itu akan ketahuan sebenarnya kita punya cukup tabungan perhatian dan kasih sayang tidak. Karena itu yang akan kita berikan. Anda nggak bisa menyemangati murid-murid Anda, wong Anda sendiri masih pesimis dengan hidup Anda. Itu loh yang mesti harus dilakukan. Maka dalam pepatah Latin kan ada nemo dat quod non habet. Tak seorang pun bisa memberi kalau dirinya nggak punya. Anda nggak bisa menyayangi murid-murid Anda, wong Anda sendiri defisit. Anda masih harus disayangi juga. Nggak bisa memperhatikan, wong Anda sendiri masih diperhatikan, butuh diperhatikan. Maka kalau masih ada bapak atau ibu cari perhatian itu karena memang masih butuh diperhatikan. Iya, baik, karena itu dalam rangka apa?
memberikan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Mulailah dengan kasih sayang. Hanya bisa kita berikan kalau kita dari rumah juga membawa tabungan kasih sayang yang cukup untuk anak-anak kita. Maka cek, sekali lagi, keluarga itu menjadi hal penting dalam hidup Anda. Saya mau mengatakan, ini bukan soal kelebihan finansial atau tidak, ini bukan soal orang ekonomi tinggi atau tidak, atau pendidikan tidak. Ini soal relasional manusia di dalam keluarga. Keluarga Anda itu menjadi penting. Pasti juga, suster dalam komunitas, Anda dalam keluarga, semuanya sama membangun itu, supaya bisa dibagikan kepada orang lain. Yang kedua, yang ketiga sore ini, inspirasi belajar dengan melakukan. Belajar dengan melakukan, mengajari disiplin, mengajari tertib, mengajari buang sampah. Tadi ya dengan melakukan. Tentu dalam mata pelajaran tentu ada keterampilan-keterampilan yang harus dibuat, itulah melakukan. Belajar dari yang mudah ke yang sulit. Kita kalau ini soal hard skill saja dalam pengajaran kita, dalam perkuliahan mesti Anda mendapatkan bagaimana membantu anak-anak kita mulai dari yang mudah ke sulit. Coba cek dalam buku pelajaran Anda, dalam urutan kurikulum, pasti dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang sulit. Dan yang ketiga, yang berikutnya, mengajar satu persatu. Ini yang disebut dengan mengakui kecerdasan tiap-tiap murid kita. Murid-murid kita punya kecerdasan yang berbeda. Lalu ada yang kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis. Apakah kita mesti harus mengajari satu-satu mereka dengan cara mereka? Pilihan mengajar satu persatu ini sebenarnya memberi pesan kepada kita, berikan variasi dalam mengajar. Variasi. Kalau orang yang ceramah terus, murid yang punya kecerdasan linguistik sangat senang mendengarkan itu. Tapi yang matematis, yang spasial tidak suka dengan itu. Maka harus dengan variasi-variasi. Saya mengalami murid saya. Murid yang kecerdasan linguistik bagus, ketika saya beri ujian dengan esai, sangat senang, sangat bagus. Tapi yang matematis, dia suatu saat mesti harus dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan kecerdasan mereka. Artinya, kita memperhatikan satu persatu mereka. Oh, ini. Sehingga dalam akhir tahun, ketika pembelajaran kita variatif, seluruh anak merasa tersapa sekurang-kurangnya sekali, 2 kali dalam pelajaran kita. Karena bisa jadi kalau sepanjang tahun kita ceramah terus, atau sepanjang tahun dengan penuh permainan terus, ada anak yang terabaikan, maka di akhir tahun ketika ditanya, apa yang kamu dapat setahun ini? Saya tidak mendapat apa-apa, ya karena gurunya sama dengan satu model saja terus. Sapalah dengan beragam itu. Mengevaluasi juga seragam, maksud saya beragam, dengan esai, dengan pilihan, dengan tugas, itu membuat mereka memperoleh nilai yang cukup juga. Dan yang berikutnya adalah guru sebagai teman baik bagi siswa. Ini guru sompor ini saja dengan monyet itu, seperti itu. Apalagi kita sesama manusia, pasti menjadikan teman. Betul bahwa dalam unsur mendidik, kadang kita harus menempatkan diri sebagai seorang yang memberi komando, memberi perintah. Tetapi dalam banyak waktu, anak-anak kita sekarang pasti membutuhkan teman. Kehadiran guru kadang menjadi teman. Dan yang terakhir, membuat belajar menyenangkan. Ini banyak pesan, tetapi intinya sebenarnya bukan sukaria, suka gembira, tetapi apakah anak-anak kita paham dengan materi-materi yang kita berikan. Ini inspirasi mendidik dari Pak Guru Sompor mengenai 8 hal tadi. Saya yakin teman-teman sudah melakukan ini semua. Dan di bagian akhir, Pak Wawan, slide terakhir. Akhirnya apa yang kita lakukan sebenarnya, pendidikan adalah proses atau pawai kehidupan. Setiap orang harus belajar memperbaiki diri dan berubah ke arah yang benar. Nah, yang dibutuhkan dari guru apa? Menghadirkan faktor pengubah. Yang bisa mengubah dia itu apa sih? Itu yang mesti harus terus-menerus kita lakukan. Apa yang membuat murid berubah? Tidak cukup, sudah saya beritahu, sudah saya ajak bicara, tidak berubah. Suatu saat
boleh saya cerita, di De Brito karena hari Senin dan Selasa itu seragam, tetapi hari selebihnya kan bebas. Boleh memakai celana jean, kadang kaos berkerah, itu anak-anak SMA. Nah, suatu saat saya dalam bagian disiplin, siswa, ini dari Lampung ini siswa ini, nah, memakai jean, jeannya itu ujungnya diseliwir-seliwir Bapak Ibu Guru, di apa itu, disobek-sobek ujungnya, lalu di lututnya juga disobek itu. Ketemu saya di gang, Mas, celana itu tidak pantas untuk sekolah, besok diganti atau dijahit. Iya Pak. Baik, 1 minggu kemudian ketemu saya di gang lagi. Celana yang sama masih dipakai, tidak diubah, tidak dijahit. Saya tanya, kok belum dijahit? Kiriman orang tua belum sampai, Pak. Oke, kapan kiriman orang tua datang? 3 hari lagi, Pak. Baik. Begitu 3 minggu kemudian ketemu saya masih celana yang sama, ya sudah saya hanya mengatakan, yuk ke kantor Pak Kartono. Saya hanya menaruh gunting di depan dia. Kamu potong atau saya potong? Lalu yang dilakukan, ya terserah Pak Kartono, sudah dicopot celananya, lalu saya potong yang di lutut yang tadi sobek, saya potong sehingga dia masuk kelas pakai celana separuh. Saya membayangkan bahwa yang saya lakukan itu ingin mengubah dia. Oke lah, ternyata 4 tahun kemudian saya mendapatkan email, saya lupa dengan kasus itu, mendapatkan email, dan murid tadi mengirim email saya, Pak Kartono selamat siang, saya ingin minta ganti rugi atas celana yang dulu Bapak potong. Hehehe, maaf Pak, hari ini saya menghadap dekan untuk minta tanda tangan ujian skripsi. Saya diusir keluar karena celana saya sobek. Begitu, keluar kamu, tidak pantas menghadap saya. Saat itulah saya ingat Pak Kartono dulu sudah diingatkan. Ya, itulah Bapak Ibu. Anak-anak itu sangat mungkin karena bertumbuh mereka salah. Maka yang bisa kita lakukan pada anak-anak adalah jangan takut berbuat salah, tetapi jangan nekat kalau tahu salah. Para guru juga, dengan kreativitas Anda, dengan keberanian Anda, jangan takut salah, tetapi jangan nekat dan coba-coba kalau tahu itu salah. Ini sesi yang terakhir yang saya berikan pada Anda. Silahkan, apakah ada tanggapan, ada respon, atau bagaimana, silahkan. Suster dan Pak Wawan, monggo. Jadi, memang benar yang dikatakan bahwa mengajar dengan hati itu perlu. Mengajar dengan sepenuh hati itu kepedulian kepada anak-anak. Akhirnya dengan kita berani terbuka, anak itu pun menjadi terbuka. Dan mereka bisa dengan bebas, dengan gamblang gitu, menceritakan apapun yang dia alami, apapun yang dia hidupi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bapak ini, sebenarnya pendidikan karakter itu harus lebih banyak pembiasaan praktek hidup sehari-hari. Tidak hanya pengajaran teori di kelas, tetapi itu menjadi, pertama memang betul, guru itu menjadi role model. Tetapi jangan sampai terpisah apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari menjadi tidak sinkron. Itu saya pikir anak zaman sekarang itu sangat kritis. Jadi kalau yang saya lihat di anak-anak itu kita harus dekat. Memang satu tadi, saya hanya memberi tanggapan aja. Kalau kita dekat dengan anak-anak itu pun akan terbuka dan dengan spontan dia mengungkapkan apapun yang dia alami. Akanlah sederhana begini. Ketika anak kita tegur terlambat, lalu ada guru yang terlambat, mereka berani protes. Kalau guru terlambat, bagaimana? Misalkan begitu. Anak zaman sekarang itu kan sangat terbuka. Jadi Bapak katakan tadi benar bahwa guru itu benar-benar menjadi role model. Jadi saya sering mengatakan bahwa lebih baik kamu tahu sedikit, tapi itu nyata dalam kelakuanmu. Nyata dalam hidupmu. Itu yang sering saya tekankan, hanya menambah tadi bahwa mengajar anak dengan penuh kasih sayang itu utama, karena di rumah pun
mereka mungkin punya banyak beban, harapannya di sekolah mereka bisa punya waktu. Saya pernah dengar itu bahwa waktu paling bermakna bagi anak-anak itu sebelum dia, ketika dia keluar dari rumah dan sebelum sekolah. Itu waktu paling memerdekakan bagi mereka karena di rumah banyak beban, lalu di sekolah juga banyak beban. Nah, jadi kalau kita tetap seperti tadi yang Bapak katakan, senyum itu sangat berarti bagi mereka, sapaan itu juga sangat berarti. Kalau di sini kita terbiasa guru dengan anak itu, terutama yang ibu, tapi kalau Bapak janganlah mungkin. Jadi guru itu, saya itu sering didekap anak-anak itu, kalau ketemu itu pasti nggak cukup hanya disalam, tapi harus peluk. Pelukan itu juga membuat mereka nyaman. Jadi saya nggak mengajar kelas kecil pun, kadang-kadang anak itu lari gitu. Bagi saya itu adalah hal yang paling membahagiakan, melihat wajah anak-anak itu gembira. Itu aja Pak tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrin. Ya, soal memeluk itu kalau saya boleh di SMA, karena murid saya laki-laki semua. Oh iya. Kami di sini. Iya, kalau itu ya. Bahkan pernah Ibu pada saat penerimaan raport karena nilainya bagus, dia itu berlari dari kelas naik ke ruang guru jadi mencari Pak Kartono. Maukah Bapak memeluk saya, nilai saya bagus itu. Lalu dia memeluk saya peluk dia. Aduh, anak ini defisit kasih sayang dari rumah, maka guru menjadi tempat untuk menambahkan itu supaya tidak defisit. Jadi untuk para bapak, tentu untuk yang anak laki-laki bolehlah. Oh, yang laki ya, tapi jangan yang ya, cewek. Iya. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Itu hanya tanggapan. Terima kasih Bu Katrin. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekiranya waktu yang diberikan Suster untuk saya dan juga untuk teman-teman, sebelum nanti saya serahkan pada Suster untuk menutup, setelah proses tadi di awal, di materi awal dan materi yang kedua tadi, kita mengasah visi, menemukan bahwa kita mengajari untuk murid-murid kita, lalu juga bahwa kita itu terus-menerus mesti mengembangkan diri sebagai pribadi guru, yang tidak boleh dilupakan. Guru lalu dari masing-masing pribadi tadi datang ke sekolah itu menjadi satu korps. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi ada satu simpul bahwa Anda sebagai korps SD Fransiskus 3. Maka yang menarik, indikator apakah Anda baik bekerja atau tidak, sebenarnya indikator kinerja seseorang sebagai guru adalah apakah Anda dengan pekerjaan Anda memungkinkan teman korps Anda juga berkembang. Maka saya sungguh boleh titip kepada teman-teman guru, kita datang di situ untuk saling mengembangkan. Anda datang di Fransiskus kan juga tidak memilih teman kan? Anda tidak akan janjian, yuk kita masuk. Tidak, begitu Anda datang ketemu A, B, C, ketemu Pak Yulians, ketemu Pak Wawan, artinya Anda bertemu dengan orang-orang ya memang dipertemukan di situ, bukan pilihan kita. Maka sikap positif kita adalah memberi kesempatan teman-teman juga berkembang dengan apa yang kita lakukan. Kita hadir sebagai pemompa semangat, bukan penggembos semangat teman kita. Itu yang mesti harus dilakukan. Acap kali ketika ada teman yang rajin, ngapain rajin-rajin? Wong juga tidak tambah gajinya. Wah, itu menggembosi, bukan memompa. Ya, apa? Ketika ada orang tertib administrasi, ngapain tertib-tertib? Ngapain juga tidak menambah. Saya pikir kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang memungkinkan kehadiran kita itu membuat orang lain berkembang, membuat orang lain juga nyaman, kerasan di tempat itu. Jadi kalau ada teman kita mungkin silih berganti datang ke rumah kita, jangan-jangan faktor kita yang membuat teman kita tidak kerasan. Maka ayo dalam situasi apapun, kita sama-sama membuat kerasan teman-teman kita. Itulah yang mesti harus kita lakukan sebagai korps guru. Suster, Bapak, Ibu, apa yang saya sampaikan dan dari awal sampai akhir tadi, pertama saya minta maaf untuk urusan teknis. Terima kasih Pak Wawan, Suster yang sudah memfasilitasi saya.
kadang terputus, itu hanya persoalan di tempat saya minta maaf, tetapi semua sudah jalan. Apapun yang saya berikan pada Anda, tidak lebih tidak kurang, ya itu yang saya hidupi dan saya jalani sampai sekarang. Saya berharap ketika sudah 25 tahun, ada dua pilihan bagi saya. Mengapa saya kerasan di tempat saya bekerja? Hanya ada dua alasan. Satu, karena saya gembira menjalani dan saya berkembang sebagai pribadi. Dua hal itu. Saya gembira menjalani dan saya berkembang. Anda gembira saja di Fransiskus, tetapi Anda tidak berkembang, Anda hanya numpang hidup. Tetapi kalau Anda berkembang tetapi tidak gembira, betapa tersiksanya hidup Anda. Maka gembira dan berkembang. Jadi indikatornya hanya dua, kerasan bekerja itu, gembira dan berkembang. Sama kok, mencari pasangan hidup juga begitu. Anda gembira tidak dengan pasangan Anda? Anda berkembang tidak? Pas itu. Gembira tidak? Ya, bagi para pendengar. Gembira tidak? Bukan berarti lalu kalau tidak gembira lalu ganti, tidak. Tapi lalu bagaimana Anda menemukan kegembiraan di sekolah Anda. Demikian paparan saya, waktu saya kembalikan pada Pak Wawan dan Suster, teman-teman guru yang saya cintai. Terima kasih, tetap semangat, salam olahraga. Kata yang terkasih, terima kasih yang luar biasa karena Bapak sudah meluangkan waktu bukan di sekolah maupun di kampus. Pengalaman Bapak saya kan justru semakin menguatkan. Saya sudah pernah dengar dulu tahun 2010 ya Pak ya, semester 1. Tapi kok itu juga semakin apa ya, mendengar dua kali itu bukannya bosan tetapi semakin menghidupkan. Jadi setiap perjumpaan yang kita alami ketika itu mampu menghidupkan, membangkitkan energi. Nah, saya tadi terkejut ketika Pak Karto mengatakan dasar yang Bapak bagikan dari Thomas Tikona, karena dia memang membebani 3 hal tentang pengetahuan moral, perasaan moral, dan perbuatan moral. Karena itu yang saya tulis di teman, Pak. Jadi saya tahu tentang Mas sudah sedikit banyak. Biasa karena beliau pribadi yang biasa. Lalu ada satu kutipan, saya nggak sengaja ini ya, di catatan yang saya bawa ini ternyata ada salah satu hasil penelitian yang mengatakan bahwa pendidikan di Jogja, pendidikan karakter di sekolah-sekolah di kota Yogyakarta sudah dipadukan dalam berbagai mata pelajaran, sudah menggunakan metode pembelajaran dialogis, keteladanan, pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Itu hasil penelitian 2014. Dan itu data sudah Bapak lakukan, terutama dari sekolah negeri itu yang kita tahu menghasilkan orang-orang hebat karena gurunya hebat ya Bapak Ibu semua. Itu juga menjadi salah satu motivasi untuk kami yang di Jakarta tapi pinggiran, kan sudah lihat petanya, itu juga ingin belajar dari sesama pembiak guru yang luar biasa. Tulisan Bapak tulis di tanggal 13 Juni sebagai tip bahwa saya sudah baca, itu adalah tentang sertifikasi ya Pak. Ya. Dalam kurung bukan jaminan. Baik Bapak Ibu, semoga persembahan yang sudah Pak Kartono sampaikan ke kita, waktu ajar 25 tahun disampaikan dalam waktu 2 jam itu alangkah luar biasa. Kita boleh menimba semangat beliau. Semoga suatu saat bisa ke saya. Ya. Ketika situasi nanti membaik, tidak hanya yang dalam. Terima kasih atas semuanya dan nanti kalau kami butuh apa-apa bisa kami tetap berdiskusi ya di kesempatan lagi. Terima kasih. Pak Kartono boleh dinyalakan kameranya? Kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Silakan diaktifkan dulu kameranya. M siapakah M? I. M itu sudah semua. A. M itu ayo. I. Sudah ya? 1, 2, 3. Terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih Pak Kartono. Sama-sama Ibu, sama-sama. Sekarang keluar semua suaranya. Sampai jumpa lagi, Pak. Baik, saya pamit ya. Sama pamit, yuk. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ye.